hormati para ketua RT lingkungan teman-teman yang hadir, Bapak Ketua RT 2, mungkin yang lain dalam perjalanan insyaallah. Ketua Masjid As-Sakinah Bapak Alfian, yang kami hormati segenap para hadirin. Alhamdulillah ada ibu juga hadir. 2 tahun lebih kurang kena COVID, berkeliling wajah ibu hadir di Masjid As-Sakinah. Alhamdulillah. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Saifuddin Ustaz Saifuddin segenap anak generasi muda, para penerus kami yang sangat kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir istiqomah untuk hadir di masjid ini melaksanakan segala kegiatan ubudiyah fi qiyamul lail fi hadzal lail. Salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, para hadirat sekalian jemaah berbahagia, pada hari ini PHB perdana kita laksanakan di Masjid As-Sakinah yang lebih kurang hampir 2 tahun vakum. Semoga ini awal daripada seluruh kegiatan PHB di Masjid As-Sakinah ini. Baiklah, untuk tidak merupakan mukadimah, kita tidak banyak acara pada hari ini. Mukadimah yaitu pembukaan, kita langsung saja masuk pada acara ini, yaitu pencerahan atau ceramah sempena peringatan Maulid Rasul Nabi Muhammad SAW kepada Pak Ustaz Saifuddin MA. Kami silakan. Nanti kami minta Ustaz sekaligus untuk memimpin doa. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ja'alahu imaman wa uswatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para alim ulama, para asatidz wal asatidzat, yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Malam ini kita dapat berkumpul bersama yang mulia ini, dan pokok kita sebagai hamba Allah. Salat maghrib, salat isya berjamaah. Berjamaah setiap waktu. Kita alhamdulillah selesai salat isya biasanya langsung pulang. Malam ini kita hadir bersama masih tetap di dalam rumah Allah yang mulia ini untuk memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus Nabi? Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Satu tabiat manusia itu sering lupa, maka perlu diingatkan. Maka itulah adanya peringatan-peringatan yang disebut oleh Bapak Imam kita tadi, PHBI, peringatan Hari Besar Islam, supaya kita tidak lupa. Selama ini kita hafal, ingat, pakai dalam keseharian kita, dalam menghitung tanggal, bulan, tahun, itu adalah kalender Masehi. Padahal ada kalender Hijriyah, perhitungan tahun Islam. Tapi karena jarang kita pakai, maka sering kita lupa, sehingga diadakan peringatan tahun baru Islam. Kita hari ini sudah kehilangan model, idola, nggak tahu nak nyontoh siapa. Nampak tidak ada yang bisa dicontoh. Ada pemimpin, malah pemimpin banyak dibuli. Ada orang kaya pun tak bisa dicontohi. Kita kehilangan suri teladan, kehilangan contoh role model dalam kehidupan. Padahal Allah sudah siapkan kepada kita, sudah utus kepada kita insanul kamil, manusia yang paripurna, yang memang kehadirannya sebagai contoh dan teladan buat kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menyontoh beliau, kita kan tak pernah jumpa dengan beliau. Nak lihat filmnya, tak ada gambarnya, tak boleh. Foto tak ada. Maka untuk kita bisa mencontoh beliau, agar kita ingat beliau, diadakanlah peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam alhamdulillah termasuk orang-orang yang beriman
yang semua kita insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman, yakni calon-calon penghuni surga. Amin. Nah, tapi jangan terlalu bersemangat, Pak. Masih calon. Calon tuh belum tentu jadi. Banyak calon RT, calon RW 4 yang jadi satu. Jangankan calon RT, calon presiden aja ada yang tak jadi. Ini calon-calon penghuni surga. Calon, ya belum tentu, tergantung husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena itu ya kita tak usah terlalu bangga kalau kita rajin beribadah, apalagi ibadahnya dibangga-banggain, ya. Nggak usah terlalu bangga. Karena apa? Toh pada akhirnya, kalaupun kita masuk surga, itu bukan semata karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih syukur ada kita, keluarga kita yang rajin beribadah, rajin salat. Ada orang Islam ngakunya Islam tapi tak sholat. Ada Pak ya? Ada. Lupa dia. Karena itu perlu diingatkan kembali sejarah bagaimana sholat itu diwajibkan bagi kita. Maka diadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Begitu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Tapi banyak kita yang sudah lupa sama Al-Quran. Ingat kalau Al-Quran itu bulan Ramadan aja, ikut tadarus, itu pun langsung pegang mic 1 jam. Salah ke benar kayak yang pukul dia keras suara. Udah lupa dia bacaannya. Kami tuh kadang-kadang merenung kalau ujian kompre mahasiswa, apalagi yang sudah tua-tua, ya Allah, bacaannya ini yang nak jadi SPDI. Bacaannya udah jadi guru TPQ, ya Allah. Lupa kepada Al-Quran. Karena itu kita adakan peringatan nuzulul Quran. Maka penting peringatan ini untuk mengingatkan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan dengan adanya peringatan-peringatan ini, baik peringatan tahun baru Islam, peringatan Maulidir Rasul, Isra Mi'raj, nuzul Quran dan lain sebagainya, itu akan membangkitkan kegairahan kita kembali untuk bisa lebih fokus dan lebih bergairah dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kita. Maka betul yang dikatakan oleh Pak Imam tadi, udah 2 tahun kita ini tak ngadakan PHBI. Mudah-mudahan ini awal yang baik kita memulai. Walaupun ini kata beliau ini dadakan. Ini beneran dadakan bener. Tadi dikasih tahu kami, Ustaz, biasanya kita kan maghrib itu ada kajian tafsir, kita liburkan dulu boleh tak? Ah boleh. Tapi bukan libur datangnya, kita tunda selesai Isya, kita maulid sekalian. Ah boleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya walaupun ini dadakan, tetapi ini awal yang baik, sehingga kegiatan-kegiatan berikutnya dapat kita lanjutkan, dapat kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau ayat ini kita pahami, ayat ini kita amalkan, insya Allah, walaupun yang dibahas malam ini cuma ayat ini, mungkin cukuplah jadi modal kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai rahmat, maka kehadiran Nabi tak pernah menyusahkan. Tak ada menyusahkan Nabi. Dari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menyusahkan. Ibu beliau nggak perlu operasi. Operasi apa kalau sekarang itu? Sesar. Tak ada. Bahkan ketika melahirkan ibunda beliau tidak didampingi oleh suami karena sudah meninggal. Tak didampingi oleh bapak. Tidak. Sendiri melahirkan. Tak menyusahkan banyak orang. Begitu beliau kecil, beliau tinggal di Bani Sa'idah Halimatus Sa'diyah, beliau pun tak menyusahkan, bahkan membantu menggembala. Tak ada menyusahkan. Selesai itu beliau tinggal bersama ibunya. Tak lama ibunya wafat, tinggal bersama paman beliau Abu Talib yang secara ekonomi kurang mapan, tetapi juga tidak menyusahkan pamannya. Tahu diri beliau, maka beliau pun membantu pamannya ikut berdagang, yang pada akhirnya menjadi pebisnis yang sangat sukses. Sampai beliau meninggal dunia, tak ada menyusahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di mana? Di Madinah. Dimakamkan di mana? Di Madinah. Enggak perlu jauh-jauh dari rumah beliau. Berapa kilo? Tak ada. Kalau kita di sini banyak digotong, nunggu ambulan dulu. Beliau dimakamkan di dalam rumahnya sendiri. Tak ramai orang, tak banyak menyusahkan. Kita kadang-kadang kehadiran kita banyak menyusahkan. Tak percaya, cobalah nanti malam telepon orang tua kita. Mak, kira-kira saya pernah nggak menyusahkan? Bukan pernah, hari-hari menyusahkan. Mulai dari ngidam menyusahkan, barang yang tak ada yang diinginkan. Itu keinginan janin kata dia. Ada yang aneh-aneh yang diminta, hati unta lah masih mending. Ada orang mengandung ngidam, ngidamnya itu harus dikasih buah, yang buah itu tak boleh dibeli di pasar, harus dicuri. Aneh. Ini bukan cerita kali cerita, ini kisah nyata ini. Susahnya ini bapaknya paham agama, jadi minta izin lah sama yang punya jambu, minta izin ya, saya mau curi buahnya dulu. Ya Allah, model apalah ini? Menyusahkan. Begitu melahirkan menyusahkan. Udah lahir, kita ini pokok banyak sampai tua pun menyusahkan. Menyusahkan. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau hanya berdoa ya Allah panjangkan umur saya, nanti menyusahkan. Banyak ulama umurnya itu pendek tetapi berkualitas luar biasa. Jadi nggak mau umur panjang Pak, mau juga, tapi jangan umur panjang yang menyusahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai meninggal kita menyusahkan. Apalagi sudah sakit-sakitan berwasiat, nanti kalau saya meninggal saya dimakamkan di kampung ya. Jangan pakai layan itu nggak ada bagasinya. Udah pesan, nyusahkan banyak orang. Nabi nggak perlu mesan-mesan, ninggal ya ninggal, saatnya dimakamkan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai rahmat. Maka mudah-mudahan kita, kehadiran kita, keberadaan kita, nah ini kalau ini bukan menyusahkan, menyenangkan. Insyaallah nih, menyenangkan. Semoga kehadiran kita itu menyenangkan sebagai rahmat. Orang itu dalam hidup ini keberadaannya ada 3 macam. Satu, ada orang kehadirannya ditunggu-tunggu oleh orang lain. Insya Allah penceramah begitulah kira-kira. Ditunggu, sedih kalau tak datang.
Betul ya? Pak Imam tak ada. Wow, repot ini. Tak ada yang mimpin salat. Itu orang yang hebat. Kehadirannya ditunggu-tunggu oleh orang. Kenapa? Ada sebagian orang kehadirannya itu nggak ditunggu, bahkan nggak dipedulikan. Dia datang, kata datang, nggak masuk hitungan. Ada begitu? Ada. Dia datang ke masjid, tidak datang, orang tak sibuk. Dia hidup di dunia ini, dia ada atau tidak, tak nampak manfaatnya, tak nampak. Maka disesali oleh orang. Ada begitu? Ada juga. Mudah-mudahan dia tak datang. Rapat ini, ketua masjid mimpin rapat, nak rapat PHBI. Pak ketua berdoa semoga bapak itu tak datang. Kenapa? Kalau dia datang rusuh terus. Di sini tak ada, karena tak pakai nama di sini. Di sana, di luar sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sedihnya hidup kita, kehadiran kita ditakuti oleh orang, bahkan dia berdoa semoga tak datang. Maka kalau ini kita amalkan, insya Allah dimanapun kita berada itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita jumpa, hendaklah bisa memberikan rahmat, menjadi solusi, menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, apabila kita berjumpa dengan orang yang sudah kita kenal atau yang belum kita kenal, hendaklah kita mengucapkan salam. Kata Nabi, ucapkan salam baik kepada yang kamu kenal maupun yang tidak kenal. Kenapa? Salam itu adalah doa. Apa ucapan salam kita ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan semoga terlimpahkan kepada kalian. Warahmatullah, begitu juga rahmat Allah semoga tercurah kepada kalian. Wabarakatuh, dan mudah-mudahan rahmat itu barokah. Apa itu barokah? Itu istimrarul khair, kebaikan yang tetap terus menerus. Semoga Anda selamat dan dapat rahmat hari ini, besok meninggal tak apalah. Itu bukan begitu. Karena itu kalau kita salam bagus yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum saja. Assalamualaikum boleh tak? Boleh. Doanya cuma satu, assalamualaikum, semoga keselamatan dapat tercurah kepada Anda. Tapi juga ada tambahan, warahmatullah, semoga rahmat Allah juga tercurah. Wabarakatuh, dan itu semoga terus menerus. Nah ini kita biasakan salam. Saya teringat kata al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. 60 tahun beliau dakwah, tak meninggalkan nasihat tentang bagaimana cara mengucapkan dan menjawab salam. Supaya apa? Supaya betul-betul kehadiran kita ini memang menjadi wasilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang lain.
Kalau ini kita pahami dan tulus kita melaksanakannya, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maknanya adalah kehadiran saya ini tidak menyusahkan Anda. Assalamualaikum, Anda selamat, jangan takut. Aku orangnya jujur, aku orangnya baik. Jangan mulutnya assalamualaikum tapi sikapnya ya Allah, orang tak ada selamat. Nah itu rahmat. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakter orang Islam sejati itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya ialah orang yang aman orang lain dari lisan dan tangannya, dari ucapan dan perbuatannya. Jarang nyinggung orang, nyakiti orang, nyebut orang, zalimi orang. Pokoknya keberadaan dia orang aman, baik dari ucapan maupun dari perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini ajalah dulu. Nabi diutus ke dunia ini sebagai rahmat. Kita nak mencontoh Nabi, posisikan diri ini adalah wasilah datangnya rahmat Allah. Maka dimanapun kita berada, orang senang, orang beruntung, orang bahagia. Udah prinsip itu dalam Islam. Jadi kalau ini semua kita pegang, insya Allah dimanapun orang Islam berada, dan dibuktikan di mana-mana ada orang Islam yang menguasai, yang berkuasa, yang mayoritas, orang non Muslim aman, adem, ayem. Betul apa benar? Agak berbeda kalau orang Islamnya yang minoritas. Ya. Kami ceritanya di kampus itu udah lama pegang mata kuliah sejarah peradaban Islam, sejarah Islam Asia Tenggara. Umat Islam itu berkuasa, mayoritas umat yang lain aman, selamat. Karena apa? Misi Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita pahami, maka untuk menjadi wasilah sebagai rahmat Allah dalam kehidupan kita di dunia ini, maka yang membuat orang menjadi senang, yang membuat orang merasa diuntungkan dengan kehadiran kita, itu sangat tergantung daripada sikap kita, daripada akhlak kita. Ada pemimpin, dia pejabat, belum tentu bisa menjadi rahmat bagi warganya. Karena ada pemimpin, ada pejabat justru yang membawa umatnya itu sengsara. Ada. Ada kita punya RT, punya RW, punya lurah, punya camat, punya bupati, punya dewan. Munculnya saat mau dipilih. Setelah dipilih, nomor HP-nya diganti. Tak memberikan solusi. Yang udah dijanji tak jadi-jadi, nanti tunggu periode berikutnya baru dijanji lagi, tak kena lagi. Ada, bahkan ada pemimpin yang justru membuat rakyatnya ketakutan, macam Fir'aun. Ada ya? Maka walaupun kita jadi pejabat, itu tak mendatangkan rahmat, maka tak selamatlah hidup kita. Ada orang kaya belum tentu hidupnya membawa rahmat bagi sekelilingnya. Ada orang kaya, saking kayanya dia punya rumah 3 tingkat, pagarnya 3 meter,
tetangga sebelah tak bisa nengok, apalagi masuk. Tiap hari dia makan lauk yang enak-enak, lauk ayam, lauk daging, lauk sotong, siput. Tetangganya dapat baunya aja, tak pernah dikirimi. Ada, dia pejabat, dia kaya, tetapi nggak pernah nampak di dekat kita. Gotong royong tak ada. Dia kalau kenduri tak pernah muncul, kadang kendurinya jauh sana. Kalau bukan pejabat level dia, tak datang dia. Orang kaya model itu tak membuat kita hidup menyenangkan, bahkan menyisakan. Kenapa? Kasihan anak kita, tiap hari bau ayam, bau daging lauknya. Anak kita mau, tapi tak mampu kita belikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga orang berilmu, orang alim, tapi kadang tidak membawa rahmat kalau dia jual ayat. Karena itu harga diri kita, keutamaan dan kemuliaan kita itu sangat tergantung daripada akhlak kita. Maka akhlak ini menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap orang, baik dia jadi pejabat. Kalau dia jadi pejabat yang berakhlak, yang menyantuni rakyatnya, yang melindungi rakyatnya, maka keberadaan dia sebagai pejabat itu adalah sebagai rahmat bagi masyarakat. Pejabat yang model ini insya Allah akan mendapat kemuliaan di akhirat, mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kalau ada yang kebetulan jadi pejabat, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi pengurus. Kesempatan untuk kita menjadi rahmat bagi masyarakat kita. Ada pengurus masjid itu susah. Susahnya apa? Masjid macam museum. Dulu itu ada masjid di zaman Pak Soeharto, masjid apa namanya itu, Pancasila atau apa itu, di berbagai tempat. Tapi ada yang model museum. Kasus gara-gara konselet dengan ketua pengurus. Ada 5, tapi nggak ada yang datang. Datangnya kecuali nanti kalau sudah mau cair insentif, ada insentif dulu. Di Kepri ini juga, tapi nggak di Tanjung Pinang, di tempat yang lain. Gara-gara insentif itulah banyak yang jadi pengurus, tapi pengurusnya ini ternyata yang gara-gara insentif. Akhirnya kelahi. Begitu nggak jadi pengurus lagi, tak mau lagi ke masjid. Ini pengurus yang menjadi musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi inti dari apa yang kita bisa contoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita ini adalah semoga menjadi wasilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Maka kalau ini kita pahami, ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Terlepas dari apa jabatan dia, bagaimana kondisi ekonomi dia, bagaimana luas ilmunya, asalkan dia memposisikan diri orang bermanfaat, maka insya Allah dialah umat yang terbaik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kepada kita semua untuk mengingat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah sebagai suri teladan. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Teladan dalam apa? Kalau kita kembalikan ke tadi, teladan dalam kehidupan, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun kepada seluruh alam. Yang pertama, bagaimana kita meneladani Nabi, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1,
bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di dunia ini untuk mengajak kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kita yang terbaik kepada Allah adalah jika kita mentauhidkan Allah. Maka 13 tahun Nabi di Mekah itu mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak menyontoh Nabi, satu, contoh Nabi dalam hal keimanan, dalam hal keyakinan. Ini kalau nyebutnya gampang, tapi begitu kita baca sirahnya ini agak berat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan beliau mengapa banyak orang sahabat ikut walaupun susah gara-gara ikut. Macam Bilal digeret, susah. Sumayyah itu dimasukkan ke dalam air, ditusuk, tembus. Itu kenapa? Karena ternyata keyakinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertular kepada mereka. Kemarin kita sudah belajar tentang sirah nabawiyah, bagaimana Nabi dihadang, Nabi diancam, Nabi dilempari, berbagai ujian dihadapi oleh Nabi, sampai puncaknya pelindung yang membentengi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah secara zahir, paman beliau Abu Talib, ya, itu sudah sampai menyerah. Kata Abu Talib, wahai keponakanku, kaummu datang kepadaku, aku sudah tak kuasa lagi. Bagaimana menurutmu ini? Kalau kamu lanjut terus, aku sudah tidak sanggup. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Paman, asal anda tahu, terima kasih atas dukungan anda selama ini. Tetapi asal anda tahu, kalaupun matahari ditaruh di tangan kananku, bulan ditaruh di tangan kiriku agar aku berhenti dengan dakwah ini, tidak, kata Nabi, aku tidak akan berhenti kecuali jelas mana yang benar dan mana yang salah. Apakah kebenaran akan muncul atau aku yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang kuat ini yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah. Keyakinan bahwa siapa yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah akan tolong hidup kita dunia dan akhirat. Banyak orang hari ini kurang yakin kepada Allah. Kalau kita rajin sholat jamaah, itu kan habiskan waktu, nanti uang jualannya berkurang, nanti orderannya berkurang. Nah, kenapa? Habis waktu, kurang yakin kepada Allah. Sehingga banyak orang tak sempat baca Quran, zikir, sholat berjamaah, karena bagi dia waktu adalah modal untuk mencari nafkah. Dia lupa yang ngasih rizki, ngasih nafkah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah kita tularkan kepada anak-anak kita, bahwa kita akan bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan bertakwa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kalau kita lihat sejarah orang-orang Ansar dulu pertama kali masuk Islam, orang-orang Madinah yang Nabi belum hijrah ke Madinah, mereka cuma nanya, Muhammad, kalau kami ikut kepada agamamu yang kau bilang yang baru ini, kami dapat apa? Jawab Nabi cuma satu, kalau kamu ikut maka kalian akan masuk surga. Belum banyak ayat tentang kisah-kisah surga itu, belum. Surat Makkiyah kan banyak tentang neraka aja yang banyak, tentang kiamat itu belum. Masuk surga, iya. Kata orang Ansar, apa ajaranmu? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan janji palsu. Oke, kami ikut.
Dan begitu dia ikut, dia mengatakan, apa bukti kalian ikut? Tidak ada yang bisa menyentuh anda sebelum dia melangkahi mayat kami dulu. Itu tanda ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijanjikannya cuma satu, masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini yang membuat mereka rela meninggalkan harta kekayaannya bagi yang Ansar, bagi yang Muhajirin, dan rela membagikan hartanya bagi yang Ansar. Yang Muhajirin yang kaya ditinggal hartanya, hijrah ke Madinah. Yang Ansar dibagi hartanya kepada yang Muhajirin yang sudah tidak punya harta lagi itu. Mereka yakin ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa janji Nabi SAW bahwa kalau kita ikut ajaran ini, kita akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar dalam berinfak tidak tanggung-tanggung, tak takut-takut. Dalam beribadah tak tanggung-tanggung, tak takut-takut. Sampai dinasihati oleh Nabi, kalaupun ibadah janganlah itu tiap hari puasa, tiap malam tahajud. Badan perlu juga lah istirahat, perlu juga ada untuk keluarga. Saking semangat mereka beribadah. Nah, kita hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin karena tidak jumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlulah kita memang mengenang, mengingat-ingat kembali bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana keyakinan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, mungkin agak beda sedikit malam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai Nabi, beliau itu adalah pebisnis yang sangat sukses. Tapi setelah diutus oleh Nabi, oleh Allah menjadi Rasul, hari-hari beliau dihabiskan untuk berjuang mensyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ambil posisi terdepan untuk berdakwah. Sahabat yang lain yang melanjutkan konsep bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Islam memang mengajarkan kepada kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, jadi pebisnis yang handal. Tetapi kalau kita sudah tua, serahkan estafet bisnis itu kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada bawahan yang sudah kita kader. Perbanyaklah waktu kita untuk persiapan menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umur 40 Nabi diutus, maka sejak itu harta yang banyak itu seluruhnya dioptimalkan untuk membangun perjuangan dakwah Islam ke seluruh umat manusia. Maka bersyukur kita kalau hari ini banyak para saudagar yang kaya itu yang membantu dakwah Islam. Tadi Pak Imam kirim ke WA saya, ada di kampung, ya, ada di kampung, ada adik-adik di kampung itu sedang berangkat ke Mekah Al-Mukarramah ikut lomba tahfiz Al-Quran internasional. Mudah-mudahan mendapat juara yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempat beliau dididik di sana itu kalau diceritakan itu enggak ada megahnya, ala kampung biasa, enggak macam kita di sini megah-megah, enggak. Karena mungkin Malaysia dan Singapura masih jauh dari sana. Artinya apa? Ada potensi-potensi kadang rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok pesantren yang kalau didukung oleh para agniya itu insya Allah memiliki potensi untuk memajukan umat ini. Tetapi kadang-kadang itu ada yang tidak dilihat, yang kurang dilirik oleh saudara-saudara kita yang punya kemampuan lebih. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, perlu kita saling melihat bahwa kita yang selama ini terjun ke dunia bisnis
hendaklah kita pikirkan jangan sampai akhir hayat kita hanya berkutat dengan bisnis itu tanpa meluangkan waktu kita untuk banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan beliau, di ujung-ujung akhir hayat beliau, ternyata waktunya lebih banyak diabdikan untuk dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang pertama tadi tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hartanya semua diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, waktunya semua diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan nyawanya dipersembahkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, hidup dan matinya kepada Allah. Maka itu diwujudkan keyakinan itu dalam bentuk amal ibadah. Maka kita bisa melihat bagaimana amal ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas juga di dalam hadis, ya. Hadis tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mencontohkan kepada para sahabat, ibadah Nabi itu ibadahnya yang sangat ringan. Bahkan pernah Siti Aisyah itu menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah subuh, salat fajar itu sangat ringkas, sampai ada perasaan macam Nabi tak baca Fatihah, agak cepat. Maka kalau di dalam memimpin salat pun Nabi tidak terlalu lama-lama. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara makmum itu ada orang tua yang memang lemah, ada karena yang sakit, ada yang juga dia ada hajat, ada kebutuhannya yang dia perlu segera tunaikan. Itu salat Nabi terlalu panjang. Tetapi perlu dipahami, tidak panjangnya itu standar orang saleh, bukan standar kita. Ini yang harus kita ini kan, ya. Standar orang saleh, ya standar Nabi, standar sahabat. Jadi kalau kita sholat sama-sama itu enggak panjang. Maka yang dicontohkan itu ya banyak juga para kiai, para ulama, kalau sholat berjamaah jadi imam itu surat-surat pendek macam Pak Imam kita di sini. Ya, walaupun beliau hafiz Al-Quran, tapi kalau saya tengok maghrib isya pendek-pendek. Tapi kalau sholat sunnahnya itu panjang-panjang. Macam Sayyidina Utsman itu juga enggak banyak-banyak dia sholatnya, 2 rakaat 1 malam. Tapi khatam Al-Quran karena beliau sholat sendiri. Ya Nabi juga itu sampai itu 5 juz itu 2 rakaat salat sunnah. Ini memang ada ini kalau kita mencontoh cara salat sunnah Nabi. Cuma mungkin ini untuk kalangan sendiri, ya. Kalangan sendiri maksudnya begini. Bukan untuk melemahkan maksud saya. Ada salat wajib bagi laki-laki itu afdalnya berjamaah di masjid, bahkan ada mengatakan wajib berjamaah di masjid. Kalau mazhab Syafi'i itu fardu sunnah muakkad berjamaah, tapi Imam Nawawi mengatakan itu fardu kifayah salat berjamaah. Tapi kalau salat sunnah tidak sunnah berjamaah, qabliyah, ba'diyah tak berjamaah. Satu, tak berjamaah biar tak riak. 2, udah tidak berjamaah, lebih utama di rumah. Jadi kalau kita dekat rumah, sunnah salat sunnah qabliyahnya itu di rumah, nanti ba'diyahnya juga di rumah. Tapi betul ngikut Nabi, jangan nyampe rumah tak jadi salat. Kalau sudah bisa istiqomah begitu, lebih afdal di rumah.
Selesai doa pulang aja, nanti di rumah baru sholat sunnah. Dan di rumah itu sunnahnya itu jangan di ruang tamu biar nampak sama tamu. Di kamar. Nabi di kamar tidur. Maka kalau Nabi salat itu kadang geser itu kaki Siti Aisyah itu di dalam kamar. Maka salat sunnah yang paling utama itu adalah salat malam. Ini kalau kita rinci salat sunnah itu, sunnahnya itu tidak berjamaah, sendiri, di rumah, di dalam kamar, di malam hari, biar nggak ada orang tahu. Jangan terlalu diposting kalau salat sunnah. Bukan untuk syiar. Jadi karakter salat sunnah itu untuk pribadi, untuk tidak diketahui oleh orang. Tapi kalau salat jamaah itu bagian dari syiar. Nah, kecuali ada salat-salat sunnah yang memang itu yang jarang-jarang kita lakukan, itu syiar, dilakukan secara berjamaah, ya, macam salat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, itu memang sengaja syiar. Tapi karena yang jarang. Tapi kalau yang hari-hari, nah itu karakternya itu jangan disiarkan. Tapi jujur saya itu sering memposting kalau santri itu juga dia salat sunnah sebagai iktibar. Yang penting jangan kitanya yang posting diri sendiri. Ada yang kadang-kadang kita, ya memang trennya sekarang ini kan tren WA, tren foto-foto, semua ditampilkan. Ini juga ini masuk di Facebook ini. Tapi ini niatnya syiar, ya Pak Imamnya syiar. Ini dakwah. Jadi kalau salat sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, sunnahnya itu jangan disiarkan oleh pelakunya. Tapi kalau orang yang itu mengesernya itu urusan lain, tapi jangan kita. Sama juga dengan berzakat, sunnah itu disiarkan. Tapi kalau sedekah sunnah disembunyikan. Sampai kata Nabi, ya, tangan kanan tangan kiri tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, apalagi tetangga kiri kanan. Nah, jadi yang sunnah itu dirahasiakan, tapi yang wajib itu bagus disiarkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang sunnah-sunnah ini, kadang tergantung orangnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita menggunakan satu hadis kepada seluruh orang, lalu kita justifikasi yang lainnya itu tidak benar. Padahal kadang tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cara ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sangat meringankan. Macam puasa itu sangat meringankan. Kalau belum puasa, kalau ada makanan kadang itu dibatalkan. Kata beliau, sebetulnya aku puasa tapi tak apalah kesini. Suatu hari beliau mau makan, tidak ada makanan. Kata Nabi, aku puasa aja lah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ringan, tetapi untuk diri pribadi beliau itu sangat betul-betul memperhatikan masalah ibadah ini. Inti daripada ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita baca hadis, Nabi kalau lagi salat itu perasaan beliau itu deg-degannya itu macam air yang menggelegak, yang mendidih. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara beliau beribadah kepada Allah. Maka begitu Allahu Akbar, memang seluruh pikiran, seluruh jiwanya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya beliau kalau salat itu seringkali itu macam suara air yang mendidih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga mungkin yang kita lihat imam-imam di Masjidil Haram kalau lagi baca ayat yang memang ayatnya itu tentang azab, peringatan yang keras, itu mereka banyak menangis dalam salat. Nah, mudah-mudahan
salat atau ibadah apapun yang kita lakukan itu betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa dalam perasaan kita, selalu mengawasi gerak-gerik kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita contoh dalam akhlak beliau, baik kepada keluarga, kepada sahabat, kepada masyarakat, bahkan kepada musuh sekalipun, ini memang sudah lengkap. Kalau kita selaku suami, Nabi pun seorang suami, maka contohlah akhlak Nabi selaku suami. Banyak kita yang kena ini selaku suami. Saya sendiri termasuk itu paling berat mungkin, tak bisa romantis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat romantis, ya, sangat romantis. Bercandanya apalagi dengan Siti Aisyah yang memang dia masih gadis, ya, itu ingin dimanja. Ya Allah, Nabi itu sangat romantis. Nah, kita ini kadang-kadang tidak romantis. Kadang Nabi kalau pulang Siti Aisyah ini kan suka manja. Kadang dia suka ngumpet-ngumpet, cari perhatian biar dicari. Walaupun rumahnya kecil, rumah Nabi juga pendek itu. Tanpa keliling nyari pun nampak. Tapi Nabi kadang tengok. Tapi kita jangan dicoba-coba begitu dulu. Nanti pulang-pulang, nih ibu-ibu jangan dicoba dulu. Aku mau tes suami lah, nanti pulang-pulang ngumpet. Enggak dicari-cari. Beda suami ibu. Ianya beda. Nah, kalau kita bisa begitu, luar biasa. Ya, mau itu balapan dengan Siti Aisyah. Kalau kita balapan ditinggal beneran, enggak. Nabi walaupun laju sengaja mengalahkan diri sehingga Siti Aisyah bilang, "Hore, saya menang." Kalahkan. Iyalah, saya kalah sekarang. Nabi masa kalah lari sengaja biar istrinya senang. Nah, perempuan kan kalau disanjung-sanjung begitu walaupun tak betul dia tetap aja tersanjung. Dia tahu dirinya itu begitu, tapi kalau disanjung begitu. Itulah romantisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi minum itu kadang memilih, kalau di dalam gelas itu dipilih macam ini. Ini contoh nih. Nah, di tempat yang sama dengan istri. Kalau kita jangankan tempat sama, gelasnya pun beda. Gelasnya pun kalau kita beda. Jadi kurang romantis memang kalau kita. Ya, makanya kadang beda dengan istri. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bapak luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bapak beliau, anak-anak beliau, walaupun anak-anak beliau kebanyakan perempuan, tapi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah Siti Fatimah luar biasa. Kalau kita baca macam menangis saja, betapa jauh memang kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mendidik anak, tidak membajakan anak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya cucu, Nabi juga punya cucu. Sidina Hasan dan Husain, kalau Nabi lagi ibadah, lagi salat, itu Sidina Hasan Husain itu naik di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada cucu kita berbuat seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya menantu, kalau kita punya warang, kalau punya mertua, Nabi pun punya begitu. Artinya apa yang kita punya, apa yang posisi kita, nampaknya Nabi sudah memposisikan diri seperti itu, dan semuanya itu bisa jadi contoh buat kita. Nah, kalau kita jadi pemimpin, Nabi juga jadi presiden, ya, jadi pemimpin negara Islam, negara Madinah. Kalau kita jadi jenderal, Nabi yang menjadi jenderal, menjadi pemimpin perang. Tak kurang dari 25 kali peperangan Nabi yang pimpin. Kalau kita jadi guru, memang hari-hari Nabi itu menjadi guru seluruh para sahabat. Jadi apapun profesi kita, Nabi layak untuk dicontoh. Dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam semua profesi yang kita tekuni, posisi kita sebagai suami, sebagai pejabat, atau sebagai pebisnis, atau sebagai atasan, sebagai apa, banyak kita bisa lihat contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini kadang-kadang kita tidak temukan
kisah para sahabat. Jadi kisah-kisah para tabi'in yang mencontoh para sahabat, itu yang bisa kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat, para tabi'in yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menjalani hidup ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kita seperti di awal itu, tidak banyak menyusahkan orang, tidak ingin banyak dilayani, termasuk juga dengan istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau putus sendalnya beliau sambung sendiri, kalau robek bajunya dijahit sendiri. Nah, kalau kita belum ada. Yang lebih parah, istri juga tak bisa menjahit. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak memperbesar masalah. Saya dulu awal-awal ketika baca hadis, itu kadang-kadang bingung, masa iya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan disuguhkan lauk cuka. Lauk cuka. Ternyata keluar hadis beliau, lauk yang paling enak ialah cuka. Ternyata ada sebabnya, karena itu yang ada. Nabi ngomong begitu. Jadi disanjung. Asal bisa masuk, kalaupun nggak bisa masuk, Nabi tak ngomong. Tapi Nabi tak makan. Kalau kita udah dicela, dihabiskan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah itu lauk kesayangan Nabi. Di sini apa namanya ya? Nama kami waluh. Waluh. Waluh, waluh. Enggak tahu ya waluh. Bisa jadi sayur, buahnya besar. Macam apa ya, macam bola gepeng, bisa di sayur, bisa direbus, jadi sayur. Hah? Labu. Ah, labu. Labu paling senang Nabi itu kalau dicampur dengan daging. Nabi yang dipilih itu adalah labunya. Jangan salah, bukan Nabi itu kurang suka dengan daging. Pernah dihidangkan itu satu ekor kambing, ya, tapi nggak dihabiskan sih. Artinya Nabi juga suka daging. Tapi apa yang ingin kita dapat? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertamu atau disuguhkan makanan, beliau tidak macam kita menyerang yang paling enak. Yang paling enak. Enggak, Nabi justru pilih salah kawan kita makan itu paling senang. Kenapa? Kita selalu yang mencari yang sederhana-sederhana. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan Nabi itu sederhana, menyederhanakan. Ya, sederhana, jangan ribet-ribet dalam hidup, karena bukan untuk itu kehidupan ini. Itu semuanya adalah fasilitas untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi berpakaian, kalau kita hitung pakaian Nabi, pernah ada yang tengok baju Nabi? Pernah di foto-foto itu, di Google kan banyak itu. Enggak ribet macam kita, lengannya seperti apa? Enggak, lurus-lurus gitu aja. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Kita aja terlalu yang banyak model, apalagi ibu-ibu. Ya Allah, macam-macam. Sehingga yang satu setel itu kadang sampai 500, 600 harganya. Nabi enggak, model potong biasa. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi punya sendal. Sendal sekarang itu modelnya model terompak. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi kalau kita ingin mencontoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak usah hidup terlalu ribet. Tak banyak gaya. Ya, apa adanya. Kalaupun beliau pakai jubah, bukan untuk bergaya, karena itu memang jubah budaya orang Arab, dia pakai jubah. Ya, Nabi juga pakai jubah. Tapi Nabi SAW selalu tampilannya itu necis. Necis itu apa? Sangat memantaskan diri, walaupun pakaiannya sederhana, tapi rapi. Nah, maka kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kalau nampil itu tampilnya rapi, enggak macam kita. Nabi kalau itu pergi itu kadang selalu pakai sisir, selalu pakai celak.
Nah, kita kalau sekarang itu kan macam dibilang perempuan, selalu pakai sisir, selalu pakai celak. Nabi itu selalu necis, jadi menjaga penampilan. Tetapi penampilan beliau itu sangat sederhana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kehidupan kita itu selalu sederhana, maka tidak akan membuat ribet dan membuat susah urusan orang lain maupun urusan kita. Karena kita tidak mencontoh Nabi dalam kehidupan yang sederhana, inilah yang membuat kita sekarang ini merasa ekonomi kita kurang, padahal sudah lengkap. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cobalah kalau dilihat nanti pulang-pulang kita tengok di rumah beliau, ada apa yang ada di sana? Ada tempat bejana untuk tempat air beliau wudu, ya, ada gelas, ada piring, tapi tak banyak. Hanya kebutuhan macam pengantin baru yang baru jadi pengantin baru yang hanya seadanya. Sangat sedikit sekali barang-barang yang ada di rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu kalau menyontoh Nabi, tengoklah rumahnya nanti. Kalau terlalu sesak, keluarkan. Piring berapa lusin, gelas berapa lusin, kapan dipakai entahlah itu. Kadang dipajang-pajang hanya untuk pajangan. Pakaian berapa lemari. Nah, ini kalau kita nyontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggak seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana kehidupan beliau. Jadi kalau nak mencontoh kesederhanaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak dibebani oleh kehidupan, apalagi nak kredit tidak ada, karena kehidupannya sangat sederhana. Apa yang ada beliau itulah yang dikonsumsi sehari-hari. Kalau tidak ada, kata Siti Aisyah, sering kami keseringan malam kami itu tidak ada makanan. Kadang sering itu sampai 3-4 malam itu tidak ada makanan. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah mengeluh seperti kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani hidup ini bisa kita contoh. Yang betul kejar itu adalah banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdakwah, banyak-banyak berimpak, banyak-banyak bermanfaat untuk umat. Adapun untuk keluarga, untuk diri sendiri, Nabi sangat sederhana. Begitu beliau meninggal, tak ada harta warisan buat keluarga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun kita disuruh untuk menjaga agar anak kita adalah kita kasih warisan agar jangan miskin, tetapi jangan kehidupan kita hanya untuk memperbanyak isi rumah, isi perut, kesenangan dan lain sebagainya. Hiduplah sederhana, karena kehidupan ini menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sementara menjemput kedatangan malaikat maut, ya, untuk kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Namun sebelum kita tutup, kami ingin menyimpulkan dulu apa yang telah kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk kita mengingat kembali bagaimana kehidupan dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah kita tahu bagaimana kehidupan Nabi, hidup yang sederhana, yang selalu menjadi rahmat dimanapun beliau berada, belajarlah kita hidup seperti itu. Dan kalau kita sudah tahu bagaimana beratnya perjuangan Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, pengorbanan Nabi, marilah kita berusaha, semoga kita juga bisa mencontoh dan meneladani perjuangan dakwah dan ibadah beliau, agar kehidupan kita ini benar-benar bisa bermanfaat dan menjadikan sebagai bekal hidup kita untuk di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperkenankan untuk mendapat syafaatnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وإنادة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minkum taqabbal ya karim. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bermuliaan Ustaz Sayyid telah menyampaikan penyemangat serta peringatan Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil intisari daripada wasiat beliau tadi. Dengan kita telah berdoa tadi, maka acara hari ini selesai kita laksanakan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.